semuanya, selamat datang di channel aku. Kenalin, aku Olive. Aku di sini sesuai dengan judul yang sudah aku sertakan. Aku ingin membagi pengalaman aku setelah melakukan seminar proposal. Jadi 2 minggu kemarin aku sudah melakukan seminar proposal di kampus aku. Dan untuk itu sebagai seseorang yang pernah merasakan di posisi kalian yang pastinya juga lagi bingung-bingungnya kan, lagi hektik-hektiknya kayak kira-kira gimana sih seminar proposal, kira-kira bagaimana sih nantinya gitu. Jadi maka dari itu aku ingin membagi pengalaman aku seputar seminar proposal, apa saja pertanyaan yang aku dapatkan dan bagaimana cara menjawabnya. Oh ya, sebelum itu aku mohon kalian untuk mendukung channel aku dengan cara like, comment, dan subscribe. Dan kalau dari kalian juga ada tips dan lain sebagainya untuk membuat video, bisa cantumin di kolom komentar ya. Terima kasih. Oke, kita langsung masuk ke videonya. Oh iya, sebelum kita masuk ke videonya, aku ingin disclaimer dulu sama teman-teman bahwa untuk seminar proposal itu setiap kampus tentunya beda-beda, setiap dosen juga beda-beda, dan ini aku share pure pengalaman aku ke kalian. Semoga dari pengalaman aku ini bisa menambah manfaat, bisa menambah pengetahuan bagi kalian semua. Oke, sebelumnya aku ingin jelaskan dulu ke kalian bahwa proposal atau proposal skripsi yang aku buat ini adalah bentuknya atau jenisnya itu adalah pengembangan. Jadi aku ingin mengembangkan sebuah buku cerita fabel untuk menguatkan profil pelajar Pancasila. Jadi untuk pertanyaan seminar proposalnya tentunya seputar dari skripsi aku ini. Ya, langsung saja aku share. Ini dia pertanyaannya. Oke, untuk pertanyaan yang pertama itu tentunya dari penguji aku. Pertanyaannya adalah yang pertama, bagaimana atau apa motivasi Anda atau motivasi saya untuk mengembangkan atau mengambil judul tersebut? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, teman-teman bisa menjawab dengan cara memaparkan permasalahan yang sudah teman-teman cantumkan di bagian latar belakang. Nah, misalkan seperti saya mengembangkan buku cerita fabel ini dalam menguatkan profil pelajar Pancasila karena di SD yang saya ambil itu, dia penguatan profil pelajar Pancasilanya itu masih belum optimal, sehingga perlu dilakukan penguatan. Nah, selain itu juga karena kurangnya media juga di SD yang saya ambil atau tempat yang akan saya jadikan sebagai tempat penelitian saya, dan selain itu juga karena di SD yang saya ambil tersebut itu juga masih belum pernah sebelumnya mengembangkan buku cerita fabel dalam menguatkan profil pelajar Pancasila. Jadi itu adalah jawaban yang bisa teman-teman tawarkan. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Jadi karena aku produknya adalah pengembangan, jadi aku itu ditanya di bab 2 terkait dengan struktur dari cerita fabel yang akan aku kembangkan. Jadi karena aku mengembangkan buku cerita fabel yang tentunya memiliki beberapa struktur, yaitu ada 4, yaitu ada orientasi, komplikasi, resolusi, dan juga kode. Jadi aku diminta untuk menjabarkan kira-kira bagaimana sih buku cerita atau cerita yang akan aku kembangkan mulai dari tahap orientasi, komplikasi, dan juga resolusi. Jadi teman-teman yang ingin mengembangkan sebuah cerita juga, teman-teman sebaiknya harus menguasai bagaimana atau struktur dari cerita yang akan teman-teman kembangkan. Jadi nanti teman-teman bisa menjawab pertanyaan di bab 2 tersebut. Oke, pertanyaan yang ketiga itu di bab 3, yaitu tentang desain penelitian aku. Jadi dosen penguji aku itu meminta untuk aku menjelaskan secara rinci desain penelitian aku. Nah, di sini cara teman-teman menjawabnya adalah teman-teman harus bisa menguasai desain penelitian yang teman-teman gunakan. Dimana di sini aku menggunakan desain 4D yang dikembangkan oleh Tia Garage. Jadi ada 4 tahapan, ada 4 tahapan, yaitu ada define, design, development, dan juga disseminate. Jadi keempat tahapan ini aku harus jelaskan satu-satu, kemudian prosedurnya bagaimana atau kegiatan apa saja yang dilakukan di setiap tahapan, dan hasilnya bagaimana. Begitu. Contohnya misalnya pada bagian tahap pendefinisian itu ada 5 kegiatan yang dilakukan, yaitu ada analisis ujung depan, kemudian juga analisis karakteristik peserta didik, kemudian juga ada analisis isi, analisis konsep, kemudian juga perancangan tujuan pembelajaran. Jadi teman-teman di kelima tahapan itu teman-teman harus jabarin apa aktivitas yang dilakukan di setiap kegiatan dan hasilnya apa.
Seperti itu. Jadi teman-teman harus bisa menguasai desain penelitian teman-teman untuk bisa menjawab hal tersebut. Nah, jadi pertanyaan yang diberikan kepada aku ketika seminar proposal itu tidak banyak teman-teman, hanya ada 3 pertanyaan tadi. Yang pertama, apa motivasi aku mengambil judul tersebut, di mana teman-teman bisa menjawab dengan permasalahan yang sudah teman-teman cantumkan di latar belakang. Kemudian yang kedua, itu aku ditanya di bagian bab 2, bagaimana sekiranya struktur dari cerita yang aku buat. Karena kebetulan aku membuat sebuah cerita fabel, jadi aku harus bisa menjabarkan struktur dari cerita fabel dan cerita aku itu bagaimana. Kemudian yang ketiga, itu adalah desain penelitian aku. Itu tahapannya bagaimana, misalkan di satu tahapan, di tahap define, aku aktivitasnya apa, kemudian hasilnya bagaimana. Nah, tapi untuk penelitian pengembangan, perlu aku note atau garis bawahi teman-teman, ada beberapa hal yang teman-teman harus persiapkan juga. Yang pertama adalah teman-teman harus membuat spesifikasi produk teman-teman. Jadi di bab 1 itu juga teman-teman harus mencantumkan spesifikasi produk teman-teman itu seperti apa. Misalkan seperti ukuran dari buku cerita yang akan dibuat, kemudian akan menggunakan jenis kertas apa, kemudian juga beratnya berapa, ukurannya bagaimana, begitu. Itu harus teman-teman sertakan. Dan yang kedua, untuk penelitian pengembangan itu teman-teman harus usahakan sudah buat draft produknya. Jadi karena biasanya itu akan ditanya nanti juga sekiranya yang akan kita kembangkan atau produk yang akan kita tawarkan itu bagaimana sih bentuknya, pasti nanti akan ditanya. Jadi teman-teman harus menyiapkan draft produk teman-teman. Meskipun ini tergantung dosen masing-masing ya, tapi aku sarankan untuk teman-teman juga menyiapkan draft produk teman-teman agar nanti ketika teman-teman mendapat pertanyaan seperti itu, teman-teman bisa menjawab. Karena kita membuat sebuah produk, jadi tentunya kita harus tahu produk yang akan kita kembangkan itu akan seperti apa. Kalau memang tidak memiliki draft produk, teman-teman bisa memberikan sampel begitu, atau bisa mendeskripsikan kira-kira produk yang akan teman-teman buat itu seperti apa. Oke, mungkin segitu dulu video dari aku. Jika teman-teman suka, jangan lupa subscribe dan like. Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jika teman-teman setuju, aku juga ingin membuat banyak video terkait dengan dunia perkuliahan, dan salah satunya seperti alur presentasi ketika seminar proposal. Jika teman-teman setuju, jangan lupa komen ya. Bye!